Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Biarlah sukacita Allah memenuhi hati kita dan kita siap untuk beribadah, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, saya berikan kesempatan untuk bersama-sama kita bersaat teduh. Mazmur nomor 149 ayat 1 dan 2 berkata, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh, biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya, biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kembali lagi kami bersama-sama ke hadapan. Kami mau bernyanyi, kami mau bersukacita. Kami percaya kehadiran berdekat dengan kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami hari ini. Benar-benar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah kami. Biarlah Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Nama-Mu dibesarkan, keagungan-Mu dimuliakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang mulia sama
Dengan nyanyikan pujian itu, biarlah mata rohani kita hanya tertuju kepada Dia. Dia yang telah menyelamatkan kita dengan pengorbanan. Biarlah itu sungguh menyentuh kesadaran kita yang dalam, lalu hidup sesuai dengan apa yang jadi kehendak-Nya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagimu-lah segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan dipersembahkan, karena semuanya adalah milik-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau memanggil, memilih kami untuk menjadi pemuja-pemuja-Mu.
penyembah-penyembahmu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kembali lagi bersama-sama pada hari ini. Kami umat ketebusan-Mu datang menghampiri tahta anugerah-Mu. Seraya mempersembahkan segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih kepada-Mu. Gerakkan hati kami hari ini Tuhan, untuk memuji-Mu dengan tulus dan benar, sesuai dengan kebesaran-Mu yang hebat. Dan biarlah melalui ibadah hari ini, kami semakin ditarik dalam pemahaman pengertian, serta pengalaman yang dalam bersama dengan Engkau. Mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang mulai pada hari ini. Dan biarlah ibadah hari ini dipersembahkan untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini, setiap kami yang hadir, bahkan yang terlibat di dalam pembelahan, diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka dan kami tabiskan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari kita melanjutkan ibadah kita. Mari salami saudara kanan kiri. Kita angkat satu pujian, katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat
lihat di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yonatan, bawakan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, terima kasih untuk setiap yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang terjadi, semua atas pengetahuan Tuhan. Terima kasih untuk pimpinanmu, penyertaanmu di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bahwa semua adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau suci kuduskan tangan kami, supaya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sebentar kita akan menerima siraman daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, katakan, kasih yang sempurna ku terima darimu. Katakan, Bapa yang kekal. Terima
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Engkau selalu ada bagi kami. Karena itu mampukan kami untuk merasakan, mengalami dan menikmati kehadiran-Mu. Ketika kami sedih, ketika kami susah, ketika kami sakit, bahkan ketika kami bergembira, Engkau selalu ada. Karena itu Tuhan, inilah pernyataan kami pada hari ini. Terimalah semuanya itu untuk menyukakan hati-Mu dan juga untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah kami semakin dalam mengalami dan menikmati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan belajar kembali akan firman. Karena itu Tuhan, Engkau ajar kami. Roh Kudus, Engkau tolong kami, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami dapat memerhatikannya, meresponnya, menerimanya. Bahkan kami berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup kami. Hamba-Mu dalam segala kesederhanaannya. Mari Tuhan pakai, biarlah setiap kata, kalimat yang keluar dari bibir mulut ini sungguh memberikan pencerahan, memberikan pengertian, hikmat, juga kesetiaan dan ketaatan kepada kami semua. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup dan guru yang agung itu, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Baik, mari saya ajak kita sekalian untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, mari kita baca bersama-sama karena hanya 3 ayat. Kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kita pada pagi ini. Berbahagialah mereka yang membaca, memperhatikan, merenungkan, dan punya komitmen untuk melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita masih dalam pembahasan kita tentang doa, ya, dari doa Bapa kami. Jadi berkesinambungan ini sudah 1 bulan lebih, ya. Jadi harapan saya bahwa setelah kita belajar tentang doa ini, maka akan memotivasi kita, membangkitkan semangat kita untuk berdoa baik secara pribadi, keluarga, bahkan juga dalam komunitas kita sebagai jemaat. Karena gereja yang berdoa adalah gereja yang bangkit dan hidup, ya. Kalau kita memperhatikan gereja-gereja yang semangat untuk berdoa, maka Tuhan bekerja untuk membangkitkan dan menumbuh kembangkan gereja itu. Dan saya punya kerinduan, ya, walaupun mungkin saat ini kita masih kecil, tapi jangan kecil hati, karena Tuhan kita besar. Walaupun kita harus mengalami
berbagai pergumulan dalam hidup ini melintasi waktu, mari kita tetap semangat. Kalau Tuhan, kalau Yesus ada dalam dunia ini, sekalipun Ia disambut dengan kata Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi ada sisi lain, ialah bahwa banyak juga yang berteriak, salibkan, salibkan dia. Ya. Jadi inilah bagian pengalaman hidup yang harus kita hadapi. Tapi kerinduan kita ialah, biarlah kita bersama dengan Tuhan. Kita rindu supaya tubuh Kristus terus bertumbuh dalam dunia ini, berkembang, dan khususnya dalam jemaat lokal kita. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini bahwa satu tema, yaitu perhatikan dan bangunlah ruang atas. Fokus kita ada dalam ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ya, dan selanjutnya itu ya ada nama-nama siapa yang ke sana. Ya, ada murid-murid Yesus, tapi juga ada perempuan-perempuan, ibu-ibu, juga termasuk saudara-saudara kandung Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagian firman Tuhan ini sekali lagi menceritakan tentang keadaan murid-murid pasca kenaikan Kristus ke surga. Saya rasa bahwa murid-murid mereka merasa suasananya lain. Ya, mereka kehilangan setelah 3,5 tahun ya mereka bersama-sama dengan Yesus dalam keadaan apapun juga. Yesus berada di mana, mereka ada di situ. Ya, mereka mengasihi Yesus, mereka mengaguminya, mereka menghormatinya, dan setiap hari mereka menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tetapi sekarang Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tentunya ialah bahwa sebagai manusia mereka merasa kehilangan. Ya, ibarat kata anak ayam kehilangan induk ya. Mereka merasa sedih, mereka merasa sepi, mereka merasa gimana ya kalau tidak ada Yesus. Selama ini Yesus sudah mewarnai kehidupan kita, menyemangati kita, memberikan harapan kepada kita, dan sekarang Dia sudah tidak ada lagi. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ya, di dalam keadaan sedih, dalam keadaan merasa kehilangan, mereka kembali. Mereka mengingat tentang apa yang dijanjikan oleh Yesus, bahwa janganlah kamu kemana-mana sebelum penghibur itu datang. Dan jelas bahwa itu dicurahkan ya, diwujud nyatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Artinya ialah bahwa mereka walaupun suasana batin mereka, kondisi real di sekitar mereka, ada yang ganjil, ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi mereka tetap taat dan setia kepada Yesus. Yesus katakan, tunggulah. Dan pada akhirnya mereka setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Dan firman Tuhan berkata, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Memang ya, kalau Bapak Ibu ke Holy Land, antara Bukit Zaitun dengan tempat di mana Yesus naik dengan kota Yerusalem itu diantarai oleh sebuah lembah, ya. Dan kita akan melihat kota Yerusalem di seberang sana, ya, tidak terlalu jauh sebenarnya, ya. Dan ketika mereka tiba di kota, firman Tuhan mereka berkata, mereka segera naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa arti ruang atas? Ya, walaupun ini memang ruang atas yang benar itu adalah merupakan sebuah tempat, sebuah kamar di mana mereka selama ini mereka gunakan untuk bersekutu bersama-sama. Ya, ruang atas adalah sebuah pertemuan orang percaya, berdoa dan mengalami kehadiran Kristus secara nyata, di mana saja, kapan saja dan siapa saja anak-anak Allah, anggota keluarga Allah. Jadi kita artikan kita tidak lagi berada pada konteks 2000 tahun yang lalu bersama-sama dengan Yesus ada ruangan atas, tapi kita bisa mengartikan ini bahwa ruangan itu di mana saja, ketika ruangan itu kita khususkan, kita istimewakan menjadi tempat kita bersekutu bersama-sama,
Tidak hanya di antara kita, tetapi juga menikmati kehadiran Yesus. Amin. Ya, inilah yang kita pahami dan kita mengerti. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pengalaman itu dicatat dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 12, 14 tadi. Juga Markus dalam pasal 14 ayat 12 sampai 15. Ketika Yesus dan murid-muridnya memanfaatkan ruang atas ini sebagai tempat berkumpul, ya, sebelum penyaliban. Para murid bersama dengan Yesus menggunakan ruangan atas ini untuk makan minum perjamuan kudus terakhir. Dan setelah kebangkitan, para murid bertemu lagi di ruang atas. Dan sekarang setelah kenaikan Yesus ke surga, mereka berkumpul lagi di ruang atas. Artinya ialah bahwa ruang atas itu penting. Dan kita maknai, artikan ruang atas itu adalah tempat di mana mereka bersekutu bersama-sama. Ya, paling tidak bahwa secara berjemaat, ruang atas yang kita maknai itu adalah di sini. Ya, ada di sini. Ya, saya tidak tahu kalau misalnya beberapa minggu ataupun beberapa bulan ketika jemaat ada di mana, adakah kerinduan akan tempat ini? Ya, walaupun secara fisik ya ini tidak ada artinya, tapi disinilah kita membangun kebersamaan, disinilah kita membangun persekutuan, disinilah kita memuji Tuhan, disinilah kita menerima firman Tuhan, disinilah kita sharing tentang firman Tuhan, disinilah kita bersaksi. Kiranya kita tetap merindukan tempat ini. Amin. Secara umum bagi gereja Tuhan sekarang, ruang atas bisa di mana saja, ya. Ada orang yang bekerja di kantor menjadikan ruang kantor itu sebagai tempat untuk persekutuan, ya. Ada orang di ruang rumahnya, ya, atau di ruang tamunya dijadikan sebagai tempat persekutuan. Ada orang di mana ada ruang di rumah, ya, dia gunakan itu sebagai tempat persekutuan, ya. Satu kali Ibu Liana, ya, akhir-akhir ini kalau tidak salah, ya, saya ingin supaya di tempat saya ada persekutuan, ya, itu bagus, ya. Dan kiranya ini ya kita bisa responi khususnya untuk para ibu-ibu. Amin. Ya, ada waktu, ada kesempatan untuk kita gunakan di mana kita bisa bersekutu bersama-sama. Di situ Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan, firman Tuhan dibicarakan, dan kita menaikkan doa bersama-sama. Tempat itu menjadi tempat yang istimewa untuk bersekutu, menikmati kehadiran Tuhan di dalam doa. Bapak Ibu dan Saudara, Alkitab menjelaskan ini dalam pengalaman-pengalaman Yesus dan para murid. Itu penting, ya. Ruang atas itu penting, ruang persekutuan itu penting, ruang doa itu penting. Yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah apa manfaatnya? Apa dampaknya? Kita akan melihat dampak yang dialami oleh para murid ketika mereka menjadikan tempat atas, ruang doa itu menjadi tempat yang istimewa. Ada para penulis, ada para hamba Tuhan yang lain berkata bahwa tempat itu memberi dampak mujizat bagi mereka. Dampak mujizat apa yang pertama yang mereka alami? Yang pertama, mereka menikmati persekutuan. Bapak Ibu dan Saudara, dalam Markus 14 ayat 27, ketika menjelang Yesus ditangkap, kemudian Yesus mati, ya, dan bahkan ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka para murid mengalami kegoncangan iman yang luar biasa. Makanya Yesus berkata dalam Markus 14 ayat 27, kamu semua akan terguncang imanmu. Ini kondisi para murid pada waktu itu. Saya rasa bahwa dalam menjalani kehidupan rohani kita, tidak selamanya keadaan baik-baik saja, bukan? Ada peristiwa-peristiwa tertentu, ada hari-hari tertentu, ada minggu-minggu tertentu, ada bulan-bulan tertentu. Kita mengalami kegoncangan, kita gelisah, kita risau, dan lain-lain sebagainya. Khususnya para murid, ketika Yesus ditangkap dan mereka juga berada dalam ancaman, mereka mengalami kegoncangan. Itulah sebabnya atas kegoncangan ini, ya, ketika Yesus ditangkap, mereka lari kocar-kacir, ya. Bahkan Petrus pun juga sempat menyangkal Yesus, ya.
Bapak Ibu punya pengalaman, ada kondisi-kondisi tertentu, sadar atau tidak sadar, mungkin kita tidak niat, tapi sikap perilaku kita menyangkali Yesus. Benar ya? Ya. Kita mungkin tidak berkata, saya tidak mengenal Yesus. Tetapi sikap kita, reaksi kita atas sebuah peristiwa yang datang kepada kita, sikap itulah yang menandakan bahwa kita menyangkali Yesus. Artinya ialah bahwa kita tidak mencerminkan kemuliaan Allah. Kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita berada di dalam sebuah kondisi labil iman, labil rohani. Kita lemah dan kita bersikap buruk. Inilah kondisi yang dialami oleh Yesus, oleh para murid. Tapi ketika mereka, dan teristimewa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, Roh Kudus dicurahkan, maka para murid itu bersekutu sambil menantikan pencurahan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, ada sebuah penjelasan bahwa persekutuan kita diibaratkan sama seperti kayu-kayu api pada sebuah tungku. Pada tungku itu kalau potongan kayu itu hanya satu, maka walaupun tadi menyala, pada akhirnya juga lama-lama akan mati. Tetapi kalau dalam tungku itu kita timpa dengan atau kita kumpulkan kayu-kayu, maka kayu itu akan saling menopang sehingga membuat api itu menyala menjadi besar. Inilah gambaran persekutuan kita. Ya. Bersama ya, kita bisa menghidupkan kebersamaan kita. Karena itu sekali lagi, apapun kita, siapapun kita, mari kita berpikir bahwa saya adalah merupakan bagian dari sebuah persekutuan. Ya. Baik itu persekutuan keluarga di rumah maupun juga persekutuan dalam jemaat ini. Bayangkan saja, di rumah ada anak 5 masih kecil-kecil, suami istri, ya. Ibu katakan, saya cuti 2 bulan. Bagaimana? Bapak kerepotan kan? Ya. Ataupun juga sebaliknya, Bapak bilang, saya tidak mau kerja, saya cuti. Ya, mau makan dari mana ya? Masing-masing urus, ya. Itu anak-anak anggota keluarga semua akan kerepotan, ya. Nah, demikian pun juga sebenarnya dalam kebersamaan kita dengan jemaat, ya. Coba kalau satu orang diam-diam, saya bilang dia berpikir dalam hati tidak kasih tahu siapapun, saya akan off 3 bulan, ya. Ya, apakah kita tidak akan cari, ya? Ya. Ya, tidak hanya gembala sidang sebenarnya yang dicari, tapi diam-diam, ya. Kita sebenarnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Persekutuan itu penting, ya. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan kurang baik atau tidak baik, ya. Ketika mereka bersekutu bersama-sama, itu menyalakan api semangat mereka kembali, dan mereka membangun persekutuan yang luar biasa. Dan luar biasa bahwa ketika mereka bersatu bersama-sama, setelah kenaikan Kristus di surga, Roh Kudus turun dan terus menyalakan kebersamaan mereka. Yang kedua, mujizat yang kedua adalah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Itu yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 tadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa para murid ini sebenarnya bukanlah orang-orang yang memiliki kebiasaan atau semangat kontinu terus-menerus untuk berdoa. Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan siapa? Ya. Yesus punya kerinduan besar supaya murid-murid itu menopangnya berdoa bersama-sama dengan dia. Ya. Tetapi justru Yesus yang bergumul, yang lain para murid bagaimana? Tidur. Ya. Tidur. Yesus berdoa 3 kali. Saya tidak tahu Petrus bagaimana waktu itu, ya. Yesus sementara bergumul. Doa Yesus itu bukan doa biasa-biasa, tapi doa yang memang benar-benar sungguh-sungguh ia bergumul.
Ya, ia berada dalam ketakutan. Ya. Ketakutannya ketakutan yang luar biasa. Ya, sampai Alkitab katakan keringatnya itu menetes bagaikan titik-titik darah. Sampai-sampai malaikat dari langit, dari surga datang menghibur dan memberikan kekuatan kepadanya. Ini Yesus dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Murid-murid tidur. Enak amat ya. Padahal sementara ketika mereka mengalami masalah, bahkan ketika Yesus bersama-sama dengan mereka juga, mereka teriaki, ya mereka teriaki Yesus, Yesus, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini Yesus minta mereka berdoa bersama-sama, tidur. Tapi firman Tuhan berkata bahwa pada saat ini mereka bertekun sehati dalam doa dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Mereka membangun persekutuan doa bersama-sama. Artinya ialah bahwa mereka kembali memperhatikan ruang atas itu. Mereka bangkit, lalu mereka berdoa bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, ingat bahwa ada waktu-waktu, ada momen-momen dalam kebersamaan kita. Kita lemah berdoa. Ya, selama 19 tahun. Kadang-kadang kita membuat sebuah program kebersamaan, doa bersama. Berkali-kali saya sendirian, berkali-kali bahkan ya dengan Ibu Lia, ya. Kita pernah juga semangat awal-awal kita bagaimana supaya persekutuan perkarya ini bangkit, dan waktu itu kita sudah mulai menjadwalkan, ya. Saya datang dengan Ibu Lia tidak ada juga yang lupa mungkin ya. Ya. Kita semangat, tapi setelah itu tidak lagi, ya. Mari kita sadari, siapa yang mengingatkan kita kalau bukan kita, ya. Saya juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan kita semua. Mari kita semangat membangun kebersamaan kita. Amin. Dan pada saat ini murid-murid sungguh mengalami kebangkitan kebersamaan luar biasa. Mereka berdoa bersama-sama, dan kita tahu bahwa mujizat doa itu terjadi luar biasa. Fakta bahwa murid-murid berkumpul dan berdoa selama 10 hari jelas merupakan suatu mujizat, ya. Bagi saya kalau jemaat ini tiba-tiba setiap minggu datang bersama-sama berdoa, itu mujizat bukan? Ya. Ya. Kadang-kadang saya mengalami gimana coba ya, berat sekali rasanya. Tapi ketika situasi atau keadaan seperti ini terjadi, maka saya menganggapnya itu sebagai suatu mujizat. Artinya ialah bahwa bukan karena pengaruh kita sebagai manusia, tapi karena memang pekerjaan Roh Allah yang terjadi dalam hati kita, yang menggerakkan kita bersama-sama. Saya tidak tahu Bapak Ibu rindu keadaan seperti ini atau tidak. Ya, kemarin kami ikut ada satu pelajaran yang namanya Global Focus. Ada hamba-hamba Tuhan yang punya pengalaman bagaimana jemaat mereka terlibat di dalam kegiatan doa bahkan sepanjang minggu dari hari Senin sampai hari Minggu. Ya, saya berpikir gimana menggerakkan, membangkitkan jemaat Marturias. Dan mereka bercerita bahwa jemaat mereka ratusan, ribuan, ya. Saya kadang-kadang, ya sebagai manusia merasa putus asa, ya. Dan memang bukan upaya saya. Kalau hanya saya berupaya, kita akan stres sendiri. Kalau bukan Roh Allah yang bekerja di dalam batin kita semua, dan itu terjadi yang dialami oleh para murid, kerinduan kita bersama ialah supaya juga terjadi dalam kebersamaan kita sebagai keluarga Allah. Amin Bapak Ibu. Fakta bahwa murid-murid berkumpul dan berdoa selama 10 hari jelas merupakan satu mujizat. Karena kita tahu bahwa hanya 40 hari sebelumnya di Taman Getsemani mereka tidak mampu berdoa walau hanya 1 jam saja. Karena itu dibutuhkan keajaiban yang sama untuk memberdayakan gereja hari ini untuk berdoa, termasuk kita di tempat ini. Amin.
Yang ketiga, mengapa penting untuk kita bersekutu berdoa bersama-sama? Ada pekerjaan Allah yang luar biasa, di mana Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Mereka menerima Roh Kudus. Memang mereka menerima Roh Kudus bukan karena doa, tapi karena memang rancangan Allah bagi para murid, bagi seluruh orang yang percaya, bagi gereja dan bagi dunia. Tetapi murid-murid meresponi itu dengan benar. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka, mereka menaatinya, mereka melakukannya. Di dalam persekutuan, dalam kebersamaan itu, Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Bapak Ibu dan Saudara, gereja adalah organ yang perlu bersinergi. Kita tidak lagi hidup dalam perjanjian lama di mana kesalehan itu hanya terletak pada orang-orang tertentu saja. Ya. Di zaman perjanjian baru, gereja dinyatakan sebagai tubuh Kristus, di mana semua aktivitas rohani, semua hal-hal yang rohani yang terjadi, mujizat luar biasa, terjadi bukan karena satu orang, tetapi karena tubuh Kristus. Rasul Paulus menjadi hebat ketika dia memberitakan Injil dan dipakai oleh Tuhan, bukan karena dia kesalehan atau inisiatifnya secara perorangan, tapi karena itu ditopang oleh gereja pulang-pulang. Itulah sebabnya ketika dia memberikan himbauan kepada gereja pulang-pulang, dia katakan, doakanlah kami supaya kami juga berani untuk memberitakan Injil. Doakanlah kami supaya Tuhan membuka jalan, sehingga ketika firman Allah disampaikan, banyak orang yang bertobat. Ya, kalau tidak ada doa, kalau tidak ada kuasa Allah yang bekerja pada penginjilan, pada khotbah-khotbah, ya para pendeta itu hanya tukang jual obat saja sebenarnya, ya. Benar ya? Ya. Orang bertobat bukan karena khotbahnya, walaupun khotbahnya itu merupakan musuh, tapi yang menaklukkan hati manusia hanyalah Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Dan inilah yang diterima oleh para murid, di mana Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki kuasa dan mereka mengalami mujizat dalam melayani Tuhan. Petrus berkhotbah, berapa ribu orang bertobat. Ya, ada kesembuhan, mujizat kesembuhan. Dan itu kita bisa lihat dalam catatan Lukas di dalam kisah para rasul yang diceritakan kepada Theophilus. Banyak mujizat yang terjadi, orang disembuhkan. Tuhan menambah jumlah besar orang untuk datang percaya. Para murid yang tadinya tidak berdaya, mereka melayani dengan luar biasa. Ya. Bahkan Petrus yang sempat menyangkal Yesus, ketika mereka melewati semua proses kebersamaan dalam persekutuan, Tuhan pakai dia ketika Roh Kudus dicurahkan. Dia berkhotbah dengan luar biasa, melakukan mujizat yang luar biasa. Karena itu kita tidak bisa maju sendiri-sendiri. Ya, gembala sidang, para pengkhotbah, para WL, para pemain musik, setiap kita membutuhkan topangan antara satu dengan yang lain, sehingga kita bersinergi dan mewujudkan pekerjaan Allah yang besar. Amin. Mari kita dibutuhkan oleh Tuhan, karena kita adalah tubuh Kristus. Mujizat apa lagi yang terjadi? Yaitu mujizat penuaian. Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, khotbah Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dalam persekutuan, dalam doa, dalam pemberitaan Injil, dalam pekerjaan Allah, Allah melakukan mujizat yang luar biasa. Mujizat yang terjadi tidak hanya oleh saya sendiri, tidak hanya oleh Pak Yaman, tetapi atas komitmen kebersamaan kita, persekutuan kita di antara sama kita, juga dengan Tuhan tentunya. Amin. Hari ini Kristus sedang membangun kembali ruang atas di seluruh dunia. Mungkin kalau kita mengikuti tentang kesaksian-kesaksian, seminar-seminar tentang doa, maka kita akan mendengar banyak kesaksian. Ya, walaupun di belahan dunia yang lain, di daerah yang lain, mungkin sepi-sepi saja,
tetapi juga di belahan dunia yang lain, di daerah yang lain, di mana kegerakan terjadi. Gereja Tuhan bangkit memperhatikan dan membangun ruang atas itu, ya, sehingga semua terlibat di dalam ruang atas pribadi hanya Bapak Ibu dengan Yesus. Juga ruang atas keluarga, di mana keluarga-keluarga bangkit untuk berdoa bersama-sama. Ruang atas ada kelompok-kelompok kecil, 1, 2, 3, 4 orang, 5 orang, 10 orang. Tetapi juga ruang atas, di mana seluruh anggota jemaat terlibat bersama-sama dalam persekutuan doa. Amin. Ya, dalam kebersamaan kita, setiap minggu terakhir itu ada doa dan puasa. Minggu depan ada doa dan puasa. Kiranya dengan sukarela, dengan kerinduan, kita mau terlibat. Ya, saya rasa bahwa kita tidak akan adem-adem begini. Keinginan Tuhan ialah kita semangat dan bangkit. Amin. Mari, bukan persoalan ada waktu atau tidak. Bagi saya ialah persoalan hati. Kalau kita ada hati, waktu itu kita bisa atur. Amin. Kalau bulan ini tidak bisa, ya bulan depan. Kalau tidak bulan depan, ya bulan berikutnya. Ya, ya mungkin kita setelah selesai materi ini, kita coba untuk menggalakkan doa. Teknisnya Allah mungkin boleh sebulan sekali kita bersama-sama di sini, tapi di rumah mari kita berdoa. Nanti akan materi-materi doa kita akan bagikan. Kita tidak berdoa buat untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita berdoa untuk kepentingan Allah. Apa kepentingan Allah? Kepentingan Allah adalah supaya dunia ini diselamatkan. Suku-suku bangsa diselamatkan. Masih banyak suku yang belum diselamatkan. Kita tidak ada di sana, tetapi dengan doa kita bisa menopang mereka-mereka yang ada di tempat-tempat terpencil. Ya, untuk menopang mereka sehingga mereka dipakai oleh Tuhan, mereka diteguhkan, mereka juga tetap kuat dan semangat untuk memberitakan Injil. Karena itu, mari kita memperhatikan ruang doa itu atau ruang atas itu. Bapak Ibu dan Saudara, memperhatikan dan membangun ruang atas atau memperhatikan kebersamaan kita dalam doa merupakan menyelaraskan upaya kita dengan kehendak Allah agar kuasa Allah nyata di dalam setiap pengalaman hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, gereja, maupun juga pada proyek besar yaitu penyelamatan bangsa-bangsa. Kita terlibat, kita juga dipanggil untuk itu. Karena itu kalau kita terlibat, ya maka kita bisa memahami bagaimana pikiran perasaan Tuhan terhadap kita. Karena itu mari kita memperhatikan kembali dan bangun kembali ruang atas atau tempat di mana kita istimewakan untuk kita berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, kita angkat pujian. Jadikan aku rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan. Di mezbamu kuserahkan seluruh hidupku. Biarlah ini menyemangatkan kita, menyadarkan kita, memotivasi kita kembali untuk memperhatikan ruang atas itu. Ruangan di mana kita bersepakat bersama-sama untuk meminta kuasa Allah dinyatakan. Mari saya dan kita semua untuk berdiri. Tempat kudusmu Tuhan.
berdoa di mana seharusnya. Kita membangun persekutuan secara pribadi dengan Dia. Kita membangun persekutuan bersama-sama di rumah. Kita membangun kebersamaan kita dalam doa sebagai sebuah jemaat. Adakah semua itu kita sudah lakukan? Adakah semua itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Kalau belum, pagi ini saya menyentuh hati kita sekalian untuk kita menyadari tentang pentingnya ruang atas itu. Minta Tuhan untuk menggerakkan kita, untuk membangkitkan semangat kita sehingga kita menjadi pendoa-pendoa di mana kita menyelaraskan hati, pikiran, tujuan hidup kita agar Tuhan bekerja melalui doa-doa kita. Kerinduan kita ialah supaya dunia ini diselamatkan. Masih banyak jiwa yang terhilang yang perlu penjangkauan. Mereka membutuhkan Injil dari Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Namun pertanyaan ialah sejauh mana kita melibatkan diri dalam proyek yang besar ini. Biarlah Roh Kudus menolong kita agar kita terus memiliki roh yang menyala-nyala dalam berdoa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Bapa, inilah kerinduan kami supaya semua suku bangsa bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami sadar bahwa Engkau juga melibatkan kami dalam proyek ini. Pertanyaan bagi setiap kami terhadap diri kami, apa kami sungguh-sungguh sudah terlibat dalam semuanya itu? Satu hal yang Tuhan minta supaya kami berdoa dan berdoa. Karena itu siapapun kami pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu ini menyentuh kami, menyadarkan kami, menyemangatkan kami, sehingga kami boleh memiliki semangat untuk bersekutu dalam doa. Berkati firman-Mu, Roh Kudus, Engkau lanjutkan firman-Mu ini agar terus memotivasi kami sehingga dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, keluarga Allah, hamba-hamba Tuhan, kami terus memperhatikan ruang atas ini. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Ajai Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih padaku. Naungan jiwaku, Roh Kau kuat, kasih Tuhanku menolongku.
kasih untuk hari ini. Kami dapat bersekutu bersama-sama dan kami sungguh menikmatinya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu mulai dari awal pembukaan ibadah, pertengahan, hingga menjelang selesainya. Terima kasih untuk semua puji-pujian yang meneguhkan kami. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus memperhatikan dan membangun kebersamaan kami dalam doa. Biarlah semuanya itu sungguh memotivasi kami dalam menjalani hidup kami, dalam mewujudkan kehendak-Mu dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, koletan, multimedia, juga hamba-Mu yang bersaksi. Biarlah semua pelayanan ini kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanan hari ini juga jemaat Tuhan memberkati. Hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani seluruh jemaat Marturi, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja sampai kepada anak-anak. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan semakin hari semakin dalam melalui pemberitaan-pemberitaan firman-Mu. Kami mengerti firman-Mu dan kami dimampukan untuk melakukannya. Tuhan, berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, pulihkan rumah tangga kami. Beri kami hati Yesus untuk bersikap seperti Yesus dalam mengelola kehidupan rumah tangga kami, baik sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Dan mampukan kami untuk menciptakan suasana yang rukun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh sakit. Hari Tuhan, Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Kami mau berdoa terus untuk hamba-Mu Pak Agus, hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Marta, hamba-Mu Ibu Lia, juga Bapak Ibu yang lain. Mari Tuhan Engkau pulihkan, semangatkan mereka. Biarlah mereka menjalani kesehatan dan kesembuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kedukacita. Terus berikan penghiburan bagi mereka. Yang teringat untuk hamba-Mu Ibu Liliana, juga Pak Sony kakaknya, karena kehilangan istri, kehilangan kakak ipar. Tuhan terus hiburkan mereka. Biarlah mereka tetap menatap kepada Yesus, sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami juga yang berduka cita oleh karena pengalaman-pengalaman yang sulit yang kami hadapi dalam hidup ini. Hibur dan teguhkan Bapa. Demikian pun juga kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan kiranya menghasilkan ekonomi keuangan, itu dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan juga dengan berkat itu kami melayani Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berangkat ke Amerika, pulang ke Kalimantan. Tuhan Engkau berkati Ibu Vivi, juga Alvin, Ine, Tirta, juga Ika. Tuhan Engkau berkati. Bahkan juga anak Ibu Cynthia, Ibu Erika. Engkau memberkati perjalanan mereka sehingga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Juga Tuhan memberkati rencana dan tujuan mereka pergi ke luar negeri. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak hadir pada hari ini karena mereka berada di tempat yang lain. Kami berdoa untuk para Dima di Jombang, Jawa Timur. Demikian pun juga anaknya Claudia yang ada di Amerika, Pak Sony yang ada di Bogor, Pak Thomas Ibo yang ada di Baghdad, Pak Yohanes yang berangkat ke Kalimantan, juga Bapak Ibu yang lain yang ada di tempat yang lain. Engkau memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan belajar sehingga mereka berhasil. Demikian pun juga anak-anak kami yang sudah saatnya untuk berumah tangga. Kami doakan biarlah Tuhan Engkau menolong mereka sehingga mereka menemukan teman hidup yang seiman dan sepadan yang akan dampingi mereka seumur hidup. Jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan apapun, kami serahkan ke dalam tangan. Engkau tolong mereka Bapa. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini.
Tuhan Engkau memberkati kegiatan-kegiatan kami, khususnya dalam minggu ini. Hari Sabtu nanti ada ibadah perkarya daerah Jabodetabek 2 di tempat ini. Tuhan Engkau memberkati hamba-hambamu yang melayani. Tuhan juga berkati bapak-bapak, gerakan mereka supaya mereka hadir. Juga kami bapak-bapak jemaat di tempat ini, biarlah kami siap untuk menerima kedatangan dan melayani mereka sebagaimana seharusnya. Semua yang kami butuhkan kami serahkan dalam tangan Engkau, tolong. Terima kasih Bapa, pelayanan pada hari Minggu depan juga Engkau memberkati para pelayan Tuhan. Urapi mereka dan biarlah mereka mempersiapkan diri dengan baik. Kami berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati penginjilan dalam negeri dan luar negeri. Demikian pun juga semua pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan Engkau berkati supaya bekerja sama untuk dapat memenangkan Indonesia ini baik kerajaan Allah. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa juga untuk tahun 2024 di mana ada pemilihan umum baik untuk eksekutif maupun legislatif. Tuhan, negara ini, bangsa ini alat kontrol Allah. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk penginjilan dunia. Bangsa Israel kami doakan, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih juga hari ini kami dapat memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan menerima semua persembahan itu sebagai wujud tanda ucapan syukur kami, sebagai tanda cinta kasih kami, kedewasaan rohani kami, kepedulian kami terhadap pelayanan. Engkau balas berlipat kali ganda untuk seluruh jemaat yang sudah memilih dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan. Ada banyak hal yang berkaitan bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kiranya Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Engkau menjawab jauh lebih besar apa yang kami doakan, karena kami buat semuanya ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terimalah dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupan. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sali-salinya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Shalom.